Perkenalkan, nama saya Stefan Otniel, NPM C1B019067 dari kelas B, Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen keuangan, yaitu tentang saham dan valuasinya. Langsung saja masuk ke materi, yaitu pengertian dari saham. Saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Dengan menerbitkan saham, kemungkinan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pendanaan jangka panjang untuk menjual kepentingan dalam bisnis saham atau efek ekuitas dengan imbalan uang tunai. Saham dibagi menjadi dua jenis, yaitu saham biasa atau common stock dan saham preference atau preference stock. Berikut ini merupakan penjelasan dari saham biasa dan saham preference. Baik, yang pertama yaitu saham biasa atau common stock. Pemegang saham biasa adalah pemilik dari sebuah perusahaan dan oleh karena itu mereka memiliki beberapa hak dan keistimewaan tertentu. Yang pertama yaitu kendali perusahaan. Para pemegang saham biasa memiliki hak untuk memilih direktur-direktur perusahaan yang selanjutnya akan memilih para pejabat yang akan mengelola bisnis. Pemegang saham dapat hadir di rapat umum tahunan dan memilih secara langsung. Tetapi pada umumnya mereka akan mengalihkan hak pilih mereka kepada pihak kedua melalui suatu mandat. Mandat atau proksi merupakan dokumen yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk mewakili orang lain. Umumnya, kekuasaan untuk memberikan suara dari saham biasa. Perebutan mandat merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk mendapatkan kendali atas sebuah perusahaan melalui pemberian wewenang dari para pemegang sahamnya kepada orang atau kepada kelompok tersebut dalam menggunakan hak suaranya untuk mengganti manajemen yang ada. Pengambil alihan merupakan suatu tindakan di mana seseorang atau kelompok berhasil mengganti manajemen dan mengambil alih kendali perusahaan tersebut. Para manajer yang tidak memiliki kendali mayoritas dan kebanyakan di antara mereka mencoba mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham untuk melakukan perubahan anggaran dasar perusahaan yang akan membuat pengambil alihan menjadi sangat sulit. Yang kedua yaitu hak prioritas. Hak prioritas adalah suatu ketentuan di dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga perusahaan yang memberikan hak kepada pemegang saham untuk membeli secara pro rata penerbitan saham atau sekuritas yang dapat dikonversi baru. Hak prioritas ini memiliki dua maksud. Maksud yang pertama yaitu hak ini memungkinkan pemegang saham yang ada saat ini tetap memiliki kendali. Jika tidak ada pengamanan seperti ini, manajemen dari sebuah perusahaan dapat menerbitkan tambahan saham dalam jumlah yang besar dan membeli sendiri saham-saham tersebut. Dengan demikian, manajemen dapat mengambil alih kendali atas perusahaan dan membuat frustasi para pemegang sahamnya. Yang kedua, untuk melindungi para pemegang saham dari ilusi nilai. Jenis-jenis saham biasa. Nah, saham biasa ini memiliki beberapa jenis, yaitu jenis yang pertama yaitu saham terklarifikasi. Saham terklarifikasi ini yaitu saham biasa yang diberikan penamaan khusus seperti kelas A, kelas B, dan seterusnya untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Yang kedua yaitu jenisnya yaitu saham pendiri. Saham pendiri itu yaitu saham yang dimiliki oleh pendiri perusahaan yang memiliki hak suara tunggal tetapi tidak menerima dividen selama beberapa tahun yang telah ditentukan. Selanjutnya itu masuk ke dalam pasar untuk saham biasa. Nah, perusahaan tertutup merupakan sebuah perusahaan yang dimiliki oleh beberapa individu yang umumnya berkaitan dengan manajemen perusahaan. Perusahaan terbuka merupakan sebuah perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang yang jumlahnya relatif besar dan tidak terkait secara aktif dengan manajemennya. Jenis-jenis transaksi bursa saham. Transaksi bursa saham dapat diklasifikasikan ke dalam 3 jenis. Yang pertama yaitu pasar sekunder, yang kedua pasar primer, yang ketiga pasar penawaran. Valuasi saham biasa. Nah, saham biasa ini mencerminkan suatu kepentingan kepemilikan di dalam sebuah perusahaan. Tetapi bagi seorang investor, saham biasanya hanyalah sekedar kertas yang dicirikan oleh dua sifat. Sifat yang pertama yaitu saham memberikan hak atas dividen kepada pemiliknya asalkan perusahaan tersebut memiliki keuntungan untuk membayarkan dividen dan asalkan manajemen memutuskan untuk membayarkan dividen, bukannya mempertahankan dan menginvestasikan kembali seluruh keuntungan yang diperoleh.
Yang kedua yaitu saham dapat dijual di suatu tanggal di masa mendatang. Harapannya yaitu tentu dengan harga yang lebih tinggi daripada harga dari sebelumnya. Yang kedua, saat ini saya akan menjelaskan tentang saham preferen. Saham preferen ini adalah suatu jenis hibrida atau hybrid dalam beberapa hal tertentu, mirip dengan obligasi dan mirip dengan saham biasa dalam hal yang lain. Sifat hibrida dari saham preferen tampak jelas terlihat ketika kita mencoba untuk mengklarifikasikan hubungan dengan obligasi dan saham biasa. Seperti obligasi, saham preferen ini memiliki nilai dari paridem terdapat dividen dalam jumlah tetap yang harus dibayarkan sebelum dividen dapat dibayarkan kepada saham biasa. Akan tetapi, jika dividen saham preferen tidak diberikan, para direktur dapat menghilangkan atau membiarkan pembayaran tersebut tanpa memasukkan perusahaan ke dalam kebangkrutan. Jadi, meskipun saham preferen memiliki pembayaran tetap seperti obligasi, kegagalan dalam melakukan pembayaran tersebut tidak akan mengarah kepada kebangkrutan. Baik, demikianlah materi saham dan valuasinya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri, terima kasih.